Ya, silakan Pak. Pernyataan sikap bersedia atau Baik, terima kasih. Saya secara pribadi sebenarnya tidak ingin melanjutkan lagi sebagai ketua, tetapi karena permintaan dari semua rekan-rekan yang ada masih mempercayakan kepada saya tentang kepengurusan PGRI Kecamatan Lore Utara, maka dengan ini tanggung jawab ini saya ucapkan yang pertama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa saya katakan seperti itu? Itu kalimat indah bagi kami, karena sesungguhnya jabatan ini yang akan kami pertanggungjawabkan dunia akhirat. Sehingga jabatan ini kami ambil dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih yang sudah memilih. masih ada Pak? Terima kasih. Oh, maka otomatis hanya satu yang siap. Dan kalau satu saja, menurut aturan organisasi, maka pemilihan dilakukan secara aklamasi. Tidak terjadi voting karena hanya satu calon. Jadi berarti F1 pada sore hari ini kita langsung sahkan Bapak Muhammad Dirman sebagai calon tunggal. Kalau di PGRI Pak, tidak ada lawan ke kota kosong. Ya. Jadi kalau ada yang bersedia dan itu hanya satu, maka secara aklamasi, apalagi didukung oleh 14 ranting, maka ya secara otomatis kekuatan hukumnya kuat. Ya. Jadi pemilihan F1 pada sore hari ini kami nyatakan bahwa calon Bapak Muhammad Dirman SPD sebagai calon F1 sekaligus sebagai ketua PGRI Kecamatan Lore Utara. Ya, untuk calon F1 saya nyatakan sah. Berikut, secara otomatis yang tidak terpilih atau yang mengundurkan diri di F1 secara otomatis akan dicalonkan menjadi F2. Jadi kalau saya tidak salah tadi Ibu Silin itu ada juga namanya di F2 ya. Nah, kemudian Ibu Alriani Moranki juga ada ya namanya. Berarti Pak Dirman juga ada di F2. Karena Pak Dirman sudah terpilih di F1, maka F2-nya sudah dicoret. Ya. Berarti tadi kalau 10 berarti tinggal 9. Ya. Dari 9 yang merupakan usulan F2, saya minta pernyataan kesediaan dulu. Ya. Sebelum ditetapkan sebagai calon F2. Ibu Afni Tolu SPD. Mana Ibu? Tidak hadir. Ada informasi? Silakan. Saya sebagai kepala sekolah dari Bu Afni sudah konfirmasi dengan beliau siap walaupun hari ini tidak bisa bersama karena mendampingi suara. Oke. Terima kasih Bu Keptek. Jadi Ibu Afni Pak Sudar? Siap. Kemudian Muhammad Lasatu SPD. Mon Lasatu SPD. Mon ada orangnya? Ya, ada. Beliau ya, silakan. Ya, untuk Pak Mon Lasatu ini beliau adalah staf tata usaha di SMA Negeri 1 Lore Utara. Mohon maaf tadi kami tidak sempat koordinasi dan beliau tidak ada saat ini karena sementara menangani kesebelasan SMA dalam rangka perayaan 13 Agustus. Terima kasih. Apakah bisa dihubungi?
Iya. Telepon dulu, Pak, siapa tahu bisa. Siapa tahu beliau bersedia. Andrea Suna. Silakan, Pak. Terima kasih. Saya juga berterima kasih yang mendukung saya. Tapi kalau saya pikir-pikir masih umur saya sudah tinggal berapa tahun. Dan banyak yang masih di situ. Jadi mungkin untuk sementara kasih itu yang mudah-mudahan. Kasih. Ya, perlu kami informasikan Pak, Bapak Ibu yang ada di sini, bahwa di kepengurusan PGRI Kabupaten Poso ada 2 yang sudah memasuki masa purna bakti. Ibu mantan kepala SMA 4 Ibu Haja Betsy Kabilaha dan mantan guru SMA 3 Pak Abdu. Ya, dan yang ketiga Ibu Ani Dako. Beliau bertiga sudah pensiun tetapi masih mendedikasikan dirinya untuk PGRI. Nah, harapan saya dan teman-teman pengurus Kabupaten Poso di Lore Utara ini juga seperti itu, Pak. Kalau mungkin Bapak tidak siap di F2 misalnya untuk kepengurusan, siapa tahu bersedia, ya. Nanti Pak Dirman dan kawan-kawan setelah terbentuk sebentar pengurus hariannya, nanti memilih siapa yang menjadi pengurus untuk periode 2025-2030. Lanjut. Sekarang kita dengar pernyataan sikap dari Ibu Alriani Moranti. Oh, ya sudah. Sudah sih. Sama pernyataan. Oke. Tidak siap berarti ya. Berarti sekarang ini baru Ibu Afni Tolu yang siap ya. Selanjutnya Ibu Sarulin Salua. Bisa dihubungi. Oke. Kita lanjut ke Ibu Siuntowe Mopeda. Sama ya. Kemudian Ibu Katrin Torae. Mana Ibu? Ya. F2 tidak, Siap di pengurus tapi di F2? tidak. Tidak. Bapak Michael Tuha. Ya, baik, saya sebagai kepala sekolahnya, saya sementara konfir ini dia tidak balas karena sementara mengikuti diklat pembelajaran mendalam ada di Poso Pak Michael Tuha. Iya. Lanjut Ibu Dewi Pomalingo. Iya, terima kasih atas kepercayaannya, tapi untuk kedua saya tidak siap. Iya. Ini Pak. Oke. Berikut Alfrino Simpil. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau teman masih berikan kesempatan untuk jadi calon, saya akan bersedia. Oke. Berikut Ibu Sarloce Duru. Ya, saya juga sama, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengusulkan saya siap. Tiga ini berarti secara otomatis diadakan pemilihan. Iya, karena hanya 3 F2, maka F2-nya itu sudah otomatis di 3 orang tersebut. Ya.
Berarti tadi Ibu Sarloce, Pak Alfrino, dan Ibu ya, Ibu Afni. Ya. Jadi Pengaturan nanti. Iya, terima kasih Pak Sekretaris. Jadi begini, di dalam F2 ini yang mau dipilih wakil ketua 1, wakil ketua 2, dan sekretaris. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman. Mengenai bendahara dan wakil bendahara dan pengurusan yang lain, itu nanti diatur oleh mereka berempat tadi. Terus terpilih. Ketua tadi, kemudian di F2 3 orang tadi. Sehingga tidak ada lagi pemilihan di F2. Karena hanya 3 orang yang dicari sekarang, hanya 3 orang yang bersedia. Nah, sehingga setelah ini kita tinggal berembuk dari F2 itu, berembuk dengan Pak Ketua yang terpilih dia 1. Siapa yang akan diposisikan menjadi sekretaris, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Jalan pemilihan seperti itu. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Pas ya? Pas. Iya. Mungkin sedikit Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, untuk F2 tadi dari Ibu Dewi tadi, ya mungkin dia pikir jadi wakil ketua, sehingga dia tidak terima untuk itu. Tapi untuk bendahara, karena kami masih harapkan. Saya potong Pak ya. Itu bukan kewenangannya kita, tapi kewenangan 4 orang yang mengatur. Pengurus terpilih nanti Pak, pilih. Kalau memang masih Jadi itu saya bilang tadi. Pemilihan itu pemilihan F1 ketua, pemilihan F2 wakil ketua 1, wakil ketua 2 dan sekretaris. Mengenai bendahara dan wakil sekretaris dan kelengkapannya yang lain, itu diatur oleh mereka berempat. Hari ini bisa saja ditetapkan, bisa saja kami menunggu pengurus kabupaten menunggu 15 hari ke depan. Makanya hari ini kami hanya bisa melantik 4 orang tadi. Selanjutnya mengenai kelengkapan yang Bapak maksudkan tadi, itu akan dilengkapi oleh mereka. Apakah masih menunggu Ibu Dewi atau yang lain, silakan. Karena itu kewenangan kabupaten hanya pada pemilihan tadi yang sama S2. Dipahami Pak ya? Ya. Dan tentu memperhatikan juga saran masukan dari teman-teman anggota. Kan begitu yang dimaksud oleh Bapak. Jadi mengenai bendahara dan wakil sekretaris itu bukan kewenangan kami, tapi kewenangan dari 4 orang yang terpilih dengan mempertimbangkan masukan saran dari teman-teman anggota tentu. Ya. Nah biasanya kan 4 orang ini dia mau menentukan, mau mengatur orang yang di posisi itu yang bisa bekerja sama dengan baik, yang bisa berkomunikasi dengan baik. Hah? Tentu orang yang akan ditunjuk menjadi bendahara dan wakil sekretaris yang bisa berkomunikasi baik dengan pengurus yang ada. Kan begitu Pak? Saya kira begitu Pak? Ya. Pak siapa sekretarisnya? Ya. Ya. Baiklah, saya akan umumkan F1 dan F2. Di F1 untuk hari ini di Kecamatan Lore Utara, yaitu Bapak Muhammad Dirman. Kemudian F2, Ibu Afni Tolu SPD. Bapak Alfrino Simpil dan Ibu Sarloce Duru. Selanjutnya, dari keempat nama yang saya bacakan tadi melakukan rapat formatur. Kepada yang 4 dipersilakan. Ini silakan. Melakukan rapat kilat. Ya. Ini bagus ini Lore Utara, cepat nih. Lebih cepat lebih baik kalau Pak JK bilang ya. Iya. Akhirnya terpilih pengurus harian. Yang pertama Ketua Bapak Muhammad Dirman SPD. Yang kedua Wakil Ketua 1 Ibu Sarloce Duru SPD. Yang ketiga Wakil Ketua 2 Ibu Afni Tolu SPD. Dan yang keempat Sekretaris Bapak Alfrino Simpil SPD. Kepada bapak dan ibu-ibu yang saya bacakan tadi untuk
ke depan dalam rangka pengambilan sumpah jabatan dan pembacaan fakta integritas. Dalam kegiatan pembacaan fakta integritas dan pengambilan sumpah akan dipandu langsung oleh Bapak Muksin Makausi SPD. Kepada Bapak disilakan. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi pengurus harian, dipersilakan untuk ke depan. Menghadap ke sana, pada kembali. Awal coba. Iya. Pak Adil mana dia sama? Ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris. Wakil ketua dua bersedia ya? Hanya tidak ada ya? Oh iya. Iya. Jadi nanti sebentar setelah saya membacakan naskah pelantikan masuk pada fakta integritas akan diikuti oleh Bapak dan Ibu sebagai pengurus harian selanjutnya. Baik. Naskah pelantikan. Sebelum saya melantik saudara-saudara, terlebih dahulu saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia menjadi pengurus cabang PGRI Kecamatan Lore Utara? Siap. Sudah. Periode tahun 2025-2030. Karena saudara-saudara bersedia, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya dengarkan kata-kata saya. Pada hari ini, Kamis, tanggal 21 Agustus tahun 2025, saya Muksin Makausi SPD, Wakil Ketua 1 PGRI Kabupaten Poso, dengan mohon ridho dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, melantik saudara-saudara sebagai pengurus cabang PGRI Kecamatan Lore Utara periode tahun 2025-2030. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoinya. Demikian pelantikan disampaikan dan terima kasih. Poso 21 Agustus 2025, tertanda Ketua PGRI Kabupaten Poso, oleh para peserta konferensi. Disaksikan oleh peserta konferensi. Cabang PGRI Kecamatan Lore Utara, Cabang Kecamatan Lore Utara, tahun 2025, dengan menyatakan fakta integritas sebagai berikut. dengan menyatakan fakta integritas sebagai berikut. 1. Saya akan menjalankan tugas kewajiban saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus PGRI Kecamatan Lore Utara masa bakti tahun 2025-2030 sesuai dengan tugas, kewajiban dan wewenang yang diberikan kepada saya untuk memajukan organisasi PGRI. 2. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, saya senantiasa mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI keputusan Kongres, keputusan Konferensi Kerja Nasional, keputusan Konferensi Provinsi PGRI Sulawesi Tengah, keputusan kerja Provinsi PGRI Sulawesi Tengah, keputusan konferensi Kabupaten PGRI Kabupaten Poso, keputusan kerja Kabupaten PGRI Kabupaten Poso, keputusan konferensi cabang PGRI Kecamatan Lore Utara, keputusan konferensi cabang Kecamatan PGRI Kecamatan Lore Utara, keputusan konferensi cabang PGRI Kecamatan Lore Utara, keputusan konferensi kerja cabang PGRI Kecamatan Lore Utara, peraturan organisasi, keputusan lain yang telah ditetapkan sebagai kebijakan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Apabila selama 3 bulan berturut-turut
apabila selama 3 bulan berturut-turut saya tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab saya tanpa alasan yang jelas, saya bersedia mengundurkan diri dan atau menerima putusan yang ditetapkan oleh organisasi. Dengan menandatangani fakta integritas ini, saya menyatakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas pernyataan saya dengan mempertaruhkan jabatan dan kehormatan diri saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberkati pengurus cabang PGRI Kecamatan Lore Utara dalam mewujudkan organisasi profesi yang terpercaya, kuat dan bermartabat. Demikian pembacaan fakta integritas. Dikembalikan ke Pak Sekretariat. Ya, selanjutnya penandatanganan fakta integritas. Selanjutnya Pak Sekretaris. Ya, selanjutnya serah terima dari pengurus PGRI Kabupaten Poso kepada pengurus PGRI Lore Utara terpilih. Pak.